Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yan Sanjaya di channel Boyan Official 87. Untuk video kali ini saya kedatangan rekan kerja. Jadi saya pengen podcast salah satu alasan. Jadi teman saya ini ya bisa dibilang kalau untuk masalah ngomong ya, kalau ngobrol atau gimana ya brutal lah. Ya ngomong Pak, kalau bahasa Sundanya padu bae. Tapi ada sisi positifnya dari masalah ibadah. Emang kan kalau manusia itu ada sisi buruk, ada sisi baik. Cuman ini ada sisi baiknya yang saya sering perhatikan itu ya, kalau di zaman sekarang itu kan zaman milenial, zaman ya segala macam internet kan, semua sibuk sama internet, sama kerjaan. Tapi teman saya ini satu ini ya masih sempat, meskipun segimana sibuknya, segimana telatnya, tetap menjaga sholat. Jadi saya mau bertanya alasannya itu apa. Tapi sebelum saya untuk nanya lebih jauh, saya mau kenalan dulu. Ya biar teman-teman bisa kenal ya sama teman saya ini. Silakan Mang. Assalamualaikum, selamat pagi semesta dan teman-teman yang ada di kanal YouTube kawan saya, dan saya juga baru tahu kawan saya punya channel YouTube sendiri. Kenalin, nama saya Aceng Speed. Saya dulunya pemegang akun Balapria Kuningan. Dan sekarang udah enggak, soalnya dihack jadi akun jual beli burung. Nah, saya juga gak tahu tiba-tiba disuruh kesini, disuruh bantuin bikin podcast, katanya pengen nanya-nanya. Pertanyaannya, kita kan sering ketemu tiap hari kerja bareng, sering saya perhatiin ya. Jadi beliau ini saya sering perhatiin itu ya rajin lah ngejaga sholat 5 waktu, meskipun ya kadang-kadang telat sih, tapi tetap dijaga, tetap dilaksanakan. Saya mau tanya itu alasannya itu apa? Jadi begini Mas ya, kalau istilahnya kasarnya gini, saya sebelum tinggal di Kuningan, saya kan tinggal di Jakarta. Apa saya pindah ke Kuningan, saya sama nenek saya Mas dijaga. Nah, nenek saya pernah ngomong gini, Ki katanya, kalau kamu ngelakuin apapun kesalahan, yang namanya sholat mah wajib. Nah, dari omongan situ, walaupun saya dulu ya zaman sekolah, zaman anak-anak gimana sih men, mabok, pacaran, tek-tek bengek kayak anjing lah, segala macam lah. Pokoknya adan sholat, sampai ke bawah pas saya lulus, kan namanya manusia Mas ya, tidak luput dari dosa lah. Saya sampai pas judeng Mas, QQ-an dari malam sampai ke pagi, yang namanya ada subuh saya sholat Mas. Soalnya saya ngedenger dari nenek saya, pokoknya apapun yang kita lakuin di dunia ini, sholat mah wajib. Soalnya disebutnya wajib Mas. Kayak gini, kita nih kerja kita, misalnya contoh di pabrik, kita disuruh packing nih, bagian packing kan wajib tuh. Cuman kayak kita bebersih, apa beres-beres sesudah kita kerja kan sunnah tuh Mas. Yang penting mah kita tambahan kan, yang penting mah kita diciptain sama Tuhan, ya disuruh sholat, ya udah. Kalau kita masih ngebuat kesalahan, ya namanya manusia, ya sedikit-sedikit dikikis Mas lah. Apalagi kan saya udah punya anak Mas, satu. Ya kalau gak dari kita yang nyontohin, siapa lagi Mas? Masa mau tetangga Mas? Kan bingung Mas nantinya Mas. Nah terus banyak lah Mas, kadang-kadang kan suka ada selintingan ya, punya IG lah Mas, saya juga ya suka ada selintingan dari beberapa ustadz YouTube masalah mengenai kehidupan lah, ya yang berbau tentang keimanan gini ya. Saya dari situ mulai belajar. Terus saya pernah ngedengar gini Mas, ketika hidupmu pingin baik, perbaiki sholatmu Mas. Makanya ya saya sedikit-sedikit Mas sholat, walaupun telat sholat. Kalau emang misalkan waktunya masih panjang atau tidak diburu-buru, ya kita tambahin sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat wajibnya.
ya sedikit lah Mas belajar. Dan itu juga jujur Mas ya, ada yang bilang kalau sholat menjauhkan kita dari hal-hal buruk lah. Perbuatan keji dan mungkar. Cuman kadang statement orang ada yang bilang, si itu sholat tapi kelakuannya masih gini. Berarti dia sholatnya belum benar Mas. Ya kayak contoh saya lah. Saya ngomong masih segala macam diobrolin. Berarti sholat saya masih belum baik. Dan jujur bagi saya juga ya PR lah Mas. Tapi masalah diterima nggak terima itu urusan. Nah masalah itu Mas. Saya pernah mikir gini nih, teman saya pernah ngomong, nyane cenah kan di Kuningan pakai bahasa Sunda dia ya. Nyane sholat juga nuek diterima baik satu. Terus ketika orangnya jarang sholat, terus pas sholat pasti dibilang, nyane sholat menaya butuhna baik. Nah masalah diterima gak diterima Mas, kayak balik lagi ke kayak kerjaan kita bagus atau enggak, kan bos yang nilai mah, bukan orang lain Mas. Soalnya kalau kita sholat, kita pengennya dinilainya sama orang apa sama bos, sama atasan, kan pasti sama yang di atas Mas. Di atas ada apa ya sebenarnya Mas? Saya juga bingung Mas. Nah misalkan yang lucu yang pertanyaan yang kedua Mas, ketika ada orang emang jarang sholat, terus pas sekalinya sholat kan suka tumben dia sholat gak hujan, tumben dia sholat ayak kahayang. Nah berarti dia yang gak sholat berarti teboga kahayang mang. Bener tuh? Gak ada kemauan kayaknya. Terus hidup naik nah temen. Ayo naik yuk. Orang hidup di dunia tele men Misalkan muntah tina sholat bonde masih banyak amalan yang banyak lah. Cuma salah satunya kan eta men. Soalnya yang saya tahu Mas di ceramah ya pas kita meninggal yang dipertanyain teh sholat. Sholat nomor satu ya. Iya. Kalau misalkan sholatnya baik, amal yang lain juga pasti baik. Asli Mas, itu Mas. Jadi ketika kita punya keinginan, ya sholat Mas. Teleh men, sholatnya men, teu sampai sajam aslina. Ayeuna mah misalkan aya zaman nu ngomong kieu, masukan bel nu kepada teman-teman dia yang gak pernah sholat ya. Ya, kalau emang gak pernah sholat, tapi jangan ngaku ateis ya. Sebenarnya Anda aja yang malas sholat. Sebenarnya ke situ sih Anda sebenarnya. Ya saya juga gak benar sih Mas, cuman alhamdulillah ya sholat 5 waktu mah. Walaupun telat, gak pernah kelewat Mas. Nah kalau Anda emang gak mau sholat, mending pindah agama Mas daripada jadi ateis. Jangan Mas, bingung Mas nanti Mas dimakaminnya Mas. Buat apa tuh? Buat yang di atasnya tuh kan kayak contoh agama tetangga kan ada lambang-lambangnya. Ya kalau gak punya Tuhan, tak berarti Mas dimakaminnya Mas, kesian Mas. Ya seperti itu Mas. Nah jadi gitu ya. Ya kayak gitu orangnya. Jadi ngomongnya itu ya kadang sompral, kadang ya bahasa Sundanya padu bae lah. Tapi banyak lucunya juga sih. Jadi tadi itu salah satu alasan ya, salah satu alasan beliau ini kenapa bisa ngejaga ibadah sholat 5 waktu. Dan ada lagi pertanyaan, salah satu ustadz kondang di Indonesia yang sekarang lagi banyak yang viral, Anda itu ngefansnya ke siapa? Kalau jujur Mas ya, saya kalau masalah yang senang-senang ya saya suka ngedengerin Adi Hidayat. Kalau yang buat istilahnya masih ada guyon, Abdul Somad atau Epi Effendi lah. Paling itu aja sih Mas. Kadang dan saya juga gak pernah, kadang di keyword YouTube gak pernah langsung diketik temen. Jadi ya seketemunya aja. Kadang dihadirkan sendiri men. Kita nih pengen apa lagi ngulang scroll YouTube tiba-tiba ada. Ya mungkin itu jawaban dari yang Maha Pencipta lah, bahwa nih nonton ini untuk menambahkan keimanan Anda. Ya tadi Ustadz Adi Hidayat terus Ustadz Abdul Somad, jadi gimana dia maunya
ada yang serius, ada yang rada-rada heureuy ya bercanda, ya dia tonton. Emang ya segala sesuatu di dunia ini kayak tadi contohnya ya ada tiba-tiba nongol postingan siapa gitu. Emang itu bukan ujug-ujug. Emang udah sama Allah itu udah di ada jalannya. Ditimbulin ini jadi kita harus nonton ini gitu. Emang bisa dibilang juga sinyal sih, kayak kita lagi tidur nih malam terus tahu-tahu bangun tengah malam ya jam 3 cuman pengen minum, padahal itu memang itu sinyal buat kita dari Allah suruh sholat tahajud. Betul mas. Bener ya. Nah makanya ini saya mau nanya lagi, dalam seminggu kira-kira yang sering dilaksanain sholat tahajud itu berapa kali? Berbicara tentang tahajud mas ya. Nah salah satu obat hati mas ya, dari kegundahan selama kehidupan yang ada di dunia ini mas, emang sholat malam mas. Sholat malam adalah obat dari segalanya mas. Yang pernah saya dengar gak tahu ya, sampai kan Nabi Muhammad juga pernah bilangnya dirikanlah sholat malam. Ya karena seperti ini mas, sholat malam kan kita sendiri ya. Ya itu berarti emang sholat juga komunikasi kita dengan Allah. Cuman di sholat malam mungkin ada plusnya lah. Soalnya kan di keheningan malam kita berkorban tidur dulu bangun mas. Cuman kalau emang cuman kita bangun, emang bisa tidur lagi mas. Cuman ketika kita bangun ambil wudhu, Berat. saya gak yakin mas ada orang yang ambil wudhu terus tidur mas. Saya gak pernah ngelihat teman saya atau siapapun habis wudhu tidur lagi. Pasti karena udah nanggung, udah wudhu pasti sholat mas. Nah kalau berbicara masalah kamu sholat tahajud dalam satu minggu berapa kali, saya gak pernah dijadwal mas. Rata-rata. Kalau rata-rata ya kalau misalnya dalam 7 hari paling sedikit 4 mas. 4 kali. Ya. Jadi saya sebangunnya mas, bangun berarti tahajud. Kalau gak bangun berarti gak bangun. Ya kalau gak bangun berarti saya sholat subuh doang. Gila mas, saya belum mampu mas untuk meninggal mas. Jangan sampai mas, anak saya masih kecil mas, masih butuh role model, bimbingan seorang ayah. Pesannya buat teman-teman ya, barangkali ada ada pesan buat inilah teman-teman. Iya. Pesan buat teman-teman kalau ingin memulai untuk aing sholat lah. Ya tinggal sholat men, gak usah dengerin teman-teman lu, soalnya lu juga makan segala macam dari lu sendiri bukan dari orang lain. Terus ada yang ngomong aneh-aneh, gak apa-apa, santai aja. Yang penting mah kita dengan Tuhan. Yang penting sholat, jangan sampai ada istilah gini men. Kalau anak-anak zaman sekarang suka bilang gini, yang penting hatinya dulu. Benar. Yang penting niat. Yang penting niat. Gak bisa men. Di dunia kerja gak bisa gitu men. Lu lakuin, lu dapat gaji, intinya gitu. Makanya hidup lu harus susah dulu, lu baru tahu sholat. Yang penting sholat men. Lu istilahnya mau diterima atau enggak gimana nanti, yang penting mah kita sholat. Lu udah mabok, sholat. Lu udah ngapain, sholat. Sholat tobat, sholat wajib. Kalau ada yang bilang, dia masuk tobat kayak tobat sambal, contoh mas. Jadi abis ngelakuin dosa dia tobat lagi. Emang manusia gitu mas. Ya udah salah ya minta maaf, udah salah minta maaf. Ya cuman jangan salah terus minta maaf. Jangan sampai ada niatan kayak gini maafin, nggak boleh gitu mas. Ya kita berjalan aja istiqomah. Nah pokoknya Anda kalau emang iseng-iseng ada waktu luang, buka surat Al-Fatihah, baca bahasa Indonesianya lah. Nah di situ dijelasin mas. Saya gini mau jadi hafiz Quran gak jadi mas. Karena Kenapa? masuk pabrik mas, demo terus mas, saya mas ikut demo terus mas. Jadi lupa saya baca Quran mas. Pokoknya hidup untuk para pekerja kelas dan kelas pekerja, walaupun gaji UMR yang penting sholat. Dengan sholat mungkin gaji bisa di atas UMR. Saya percaya itu. Jadi itu tadi
yang disampaikan ya oleh Aceng harus tetap sholat apapun yang terjadi. Karena pernah juga saya dengar dari Ustadz ya, meskipun kerjaan kita apa, kebiasaan kita apa, ya tetap harus sholat. Meskipun di kantong kita nih ada sabu-sabu, misalkan ada obat-obatan terlarang gitu, ya tetap harus sholat. Meskipun kita kerja riba, tetap harus sholat. Meskipun kita durhaka sama orang tua, tetap sholat. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bener mas? Benar sekali Benar Mas. sekali. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Barangkali Mas punya ini channel? Intinya Anda jangan pernah percaya dengan ramalan bintang. Channelnya ada? Saya gak punya channel Mas. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.